Di antara kalian ada yang belum ada namanya di Siakat? Siakat, ya. Kita lihat. Bu, nama saya belum ditunjuk, Bu. Belum ada di Siakat. Kalau belum, nanti kamu komen buat dalam kurung belum ada di Siakat ya. Supaya ibu nanti tidak kelupaan. Kadang memang itu langsung muncul, tapi ada beberapa UTS pun nama belum belum juga nongol kan gitu kan, belum ada, jadi jangan nanti terlewat ya. Jadi sebenarnya udah dilapor sama ininya, kak prodimu siapa di mata kuliah yang semester 4 keamanan informasi dan jaringan ya, si berarti teknik informatika ya ini ya. Oke, kita lihat orang-orangnya, siap-siap sih ya, kita lihat dulu. Bu, Yuk ya. Ibu, saya mau tanya, Ya. ini presensi pertemuan, Ya. nama, NIM, hadir, jamnya, menitnya dibuat, Bu? Iya, kamu jam berapa masuknya? Ini kan terlihat juga di situ. Ya paling selisih Iya. 1 menit lah. Kamu kan Mas, nanti kan terlihat di situ jam berapa kamu join. enggak, masalahnya tadi nih, dari tadi mau masuk, bolak-balik nggak bisa kan gitu. Baru ini bisa masuk. Di classroom ya, Gitu. bukan di Zoom. Classroomnya. Oh, di classroom. Iya, kalau Zoom kan kita kan nggak kecuali kan apa itu ya, kondisi tiga, tapi itu pun nggak sampai 3 menit lah kan. Memang ibu buka tadi, ini kan batasan Zoom itu kan hanya 40 menit ya. Jadi Iya. paling 1 menit atau 2 menit sebelum sebelum apalah, sebelum waktu yang ibu berikan. Jadi kan ibu udah buat tuh waktu supaya kalian siap-siap juga. Maksudnya udah oke, tak jam sekian nanti udah bisa langsung join gitu. Jadi waktu itu nggak terbuang gitu ya. Jadi ketika kamu masuk di classroom itu yang kamu baik ya, ya. Nah, jangan kamu telatnya, maksudnya misalnya jam 17.30 atau jam 19.10. Kamu presensi di jam 20, itu kan kelewatan kan. Tapi kalau misalnya 15 menit, 20 menit, oke lah ya. Karena ini kan udah kelas malam ya, kelas karyawan. Jadi ya kita harus seperti tadi, yang penting ada komunikasi. Ibu saya ini, itu makanya ada gunanya si komting ya. Jadi suatu waktu kamu kehabisan apa, bukan kehabisan ya, misalnya pakai data kamu tiba-tiba nggak ada kan gitu kan, atau di mana nggak bisa sinyal kan gitu kan. Nah kamu bisa SMS komting. SMS kan atau di telepon komting kan nggak pakai apa itu, nggak pakai jaringan kan. Tolong sampaikan misalnya, boleh saja ya, ya. Jadi, itu nanti setiap semester apa tuh pertemuan kadang ada yang ibu tanyakan kan gitu kan. Sayang Arsida, sayang yang belajar, panggilannya siapa sayang? Sayang Sinta. Iya Bu, sayang. Oh, sayang rajin sekali pakai apa seragam. Tapi pakai uniform Bu, kok masuk. Coba diperhatikan sambil ya, kira-kira apa kalau saya tadi kan langsung dia tahu, oh iya karena mungkin dia pindahan atau dia apa, jadi namanya, atau ini kan semester 4 ada pindah jurusan atau mana. Nah ini dia untuk satu kelas ya, nanti kita lihat yang satu laginya. Risma Samia. Jadi kalau nanti namanya tidak ada, boleh japri ibu, nanti ibu biar bikin catatan sendiri juga ya, supaya tidak kelupaan. Ya. Yang komting kelas ini sudah ada kan, karena dia semester 4. Kira-kira siapa nih yang kira-kira tidak aktif lagi? Alkana, Anggun, Sharon ini manggilnya siapa? Kok susah banget. Karen Bu, Karen. Karen Bu, Karen. Karen aja. Karen. Oh, Karen ya. Oke.
siapa nih kira yang namanya tetap ada di Siaka, tapi sebenarnya nanti bolak-balik dipanggilin kan, dicari mana nih orang kan gitu kan. Siapa aja yang belum. Denny masih ada? Denny tadi ada ya? Denny yang ada. Denny, Puji ada tadi, Iqbal. Kemudian kalau bisa ya, misalnya namanya di sini kan Puji Rezeki Sihite kan gitu kan. Oh masih kena ya namanya Puji Sihite. Dan misalnya namanya misalnya Iqbal nih, ditambah dia Iqbal Kusumo misalnya ya, padahal di sini tidak ada ya. Jadi kalau bisa nama yang disiapkan, nah itu tetap dipakai, tapi kan formal ya. Jadi Mukti ada. Ini angkatan 20 ya, kita baru pertama kali bertemu. Siapa yang mau belum masuk nih? Muhammad, Zainal, Rizky, Samuel ya. Oke. Komting kelas ini siapa? Yang kelas ini di kelas siapa tadi nih ya? Berapa tadi nih? 4. Siapa komting kelas ini? Kelas 4 IC 2. Komting kalian di sebelumnya siapa? TIC. Rizky, Bu. Rizky mana Rizky? Suaranya. Nanti hubungin ibu ya untuk apa tuh nanda tangani kontrak kuliah. Itu tadi ya 4 TI C202. Kita lihat sekarang yang ini teknik informatika yang C3-nya ya, C2 C3. Tadi Rizky C2, C3 siapa ininya komtingnya? Siapa? Adis, Bayu masih aktif, Boy. Mana komting? Mana kira-kira nih yang sudah ada tapi tidak ada orangnya gitu kan? Kakak kelas ini. Bayu, oh di antara yang hadir nih, kira-kira siapa nih temennya? Oh ya Bu, itu udah nggak masuk lagi tuh. Adisti aja Bu. Siapa? Kenanga? Tadi Kiki ada ya, Lauslo. Dedi Nirwanda, Bu. Dedi ini nggak ada lagi? Hadir Bu. Oh ada. Ada Bu. Maksudnya yang misalnya nih ya, yang nama yang tercantum di sini, setahu kamu, oh ya itu udah nggak aktif lagi, atau dia udah nggak pernah terlihat, nggak ada kabar. Terakhir semester kemarin udah nggak UAS misalnya kan gitu. Hadir semua ya? Ya ini kan sekelas ini dua berapa nih? 29. Sementara tadi di kelas MC ada 25. Berarti ada yang banyak nih yang nggak aktif. Kiki, atau karena kita nggak pernah bertemu atau sesama kalian tidak pernah bertemu, tidak kurang tahu juga mana yang aktif mana yang enggak begitu. Iya Bu. Komting kelas ini siapa? Di sini ada 2. Sama Bu. Siapa? Rama. Siapa? Patan. Patan tadi udah ada di grup ya. Nanti biar Ibu kasih presence apa tuh kontrak kuliah. Mana P atau F? Mana namanya, Dek? Patan. Muhammad Patan, Bu. Oh, yang lengkap lah, Dek. Kita baru bertemu. Ini Muhammad Zainal. Iya Bu. Muhammad Zainal. Bu, komtingnya itu, Bu. Bang Dedi Nirwanda. Nirwanda. Yang mana? Dedi Iya, Bu. Nirwanda. Kenapa diam-diam? Nanti kalau kamu sekali komting sampai selesai, kamu tetap komting. Langsung aja. Kalau ditanya, pas ini siapa komtingnya? Langsung aja, nggak apa-apa. Baru tunjuk Bu. Apa? Kenapa Dedi? Tunjuk Bu. Ya gitu ya. Jadi nanti ini ada berapa tadi? Ini ada 29. Kita tutup, sementara yang satu lagi tadi ada berapa? Oke. Ini ada
sekitar tercantum ya, berarti banyak yang nggak apa tercantum tok. Ini 26. Yang masuk ada 25. Ya kan? Jadi hampir setengah. Atau masih ada yang belum mendaftar ulang? Ada. Coba diperhatikan video temennya satu-satu supaya kalian saling mengenal ya. Mengenal, bisa dibayangkan, oh Kiki, Generius, Dedi 2 kali, Dedi Nofri, Dedi Nurwanda, Neni, Zainal, Rizky, Adistri, Risma, dan seterusnya. Nah, tadi 26, 27, 26, 29. Yang hadir di sini nih 27. Banyak juga yang apa tuh? Yang tidak hadir ya. Kalau begitu ya. Oke, jadi ini mata kuliahnya ini adalah tipe Iri Chandra. Melihat apanya kontrak kuliahnya, mana tadi yang kontrak kuliah untuk keamanan sistem. Kalau diperhatikan ini keamanan jaringannya ya, mata kuliah ini kan keamanan data dan informasi. Ini teknik informatika ya, saya perhatikan ini informatika. Jadi kalau saya nanti ke jaringan membahas keamanan jaringannya, kalau nanti di TGI sistem keamanan informasinya, kemudian ini keamanan data dan informasi. Untuk kalau kamu perhatikan cakupan sebuah komputer itu banyak ya sistemnya. Kemudian setelah ada sistemnya ada yang di dalam itu adalah semua data informasi ya. Setelah itu ada berkembang lagi ke jaringannya. Jadi semua itu perlu pemahaman ataupun bagaimana supaya nyata supaya aman, dan sebenarnya tidak bisa mau apapun keamanan itu pasti ada titik lemahnya. Jadi kenapa ada terjadi hacker, ada pencurian data, ada apalagi kejadian-kejadian yang mengambil keuntungan dari ini semua karena memang sistem komputer ini memiliki kelemahan masing-masingnya ya. Oke. Jadi satu semester ini membahas itu tadi keamanan banyak banget ya, lebih apa tuh untuk teknik informatika ini fokusnya di pengamanan data, juga ada namanya informasi ya. Jadi di awal kamu belajar sistem informasi manajemen ya, di situ diberikan pembahasan apa itu sistem, apa itu informasi, apa itu data, kemudian bagaimana suatu stakeholder itu saling menghasilkan ya, itulah yang membuat jadi sebuah sistem atau komputernya jadi ya. Oke, kalau diperhatikan Ibu perkenalkan, ini nama saya Anita Sindar. Kalau yang lain Eskom, Mkom, kalau Ibu sarjana tekniknya teknik informatika ya, dari teknik informatika, MTI-nya juga Ibu teknik informatikanya ya. Kurang lebih hampir 4 tahunan ya join atau gabung di STI Pelita Nusantara.
Jadi ibu fokusnya di komputer. Kalau di informatikanya itu ada di keamanan komputer kalau ibu ya. Kemudian nanti ada di pengolahan citra, algoritmanya di struktur data ya. Itu fokusnya ibu di jurusan informatikanya ya, lebih ke hardware-nya tadi ya, keamanan komputernya. Apakah ini praktek? Enggak ya, ini hanya sekedar menginformasikan, kita mempelajari, memahami, setidaknya kalian itu bisa melindungi data kalian pribadi ya. Contoh, kalau misalnya kamu yang apalagi nih yang laki-laki kan suka apa tuh main game kan ya kan, jadi kamu sering menggunakan identitas ya. Kalau main game ada identitas enggak? Identitas apa yang dibutuhkan kalau kamu main game? Ada? Apa? Username and password. Oke, nah itu dia. Jadi apapun itu ya, sekarang kan bahkan handphone pun sudah dibuat senyaman mungkin, seaman mungkin ya. Karena kenapa? Kamu kira oh ya saya kan bukan siapa-siapa, kenapa sebegitu pentingnya data itu gitu kan? Kamu misalnya login, lupa logout kan gitu kan? Nah hal-hal itu yang bisa memicu itu tadi ya, ada beberapa orang yang tadinya dia hanya coba-coba dipahami, sehingga dia dapat celah. Oh ya oke, ini kayaknya bisa dimanfaatkan untuk ini. Nah itulah yang sering terjadi. Kenapa misalnya kayak kemarin itu ada isu oke, BPJS menjual data. Nah contohnya seperti itu ya. Atau misalnya pas menjelang pemilu itu dilakukan ada hack ya, hacker, ada yang bisa, bahkan ada yang mengaku oke, saya bisa apa ya, ada ibu baca itu semacam artikel ya, dia bisa mengetahui semua ya jaringan internet, bahkan kalau misalnya dia bisa berpeluang mematikan jaringan internet. Jadi dia bisa dengan beberapa detik bisa saja itu terjadi. Kenapa? Karena ini kan semua dibangun oleh sistem. Sistem itu siapa yang membuatkan? Manusia. Jadi ketika kita membuat sesuatu, kita sudah tahu mana kelemahannya. Itu dia ya. Jadi itulah yang dimanfaatkan beberapa orang yang itu tadi. Awalnya dia hanya sekedar ingin tahu. Kemudian dia ingin mencoba, dia menerapkan. Nah, setelah dia tahu semua sistemnya, kelemahannya, oh ya oke, ini bisa dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan itu bagaimana? Ialah mulai menjual data. Karena ada memang beberapa perusahaan ataupun tim, apalagi bagian riset ya, kalau misalnya kayak siapa yang suka mengikuti misalnya tren, kayak kemarin apa itu, wajah kita misalnya kita masukkan ke animasi atau film ya, wajah kita seakan-akan kayak si A kayak gitu kan. Nah, sebenarnya itu kan dengan merekam kita mau kita ikutin yang wajah kayak apa, face kita jadi kayak apa itu kayak karikatur, contoh-contoh kan yang itu kan ada beberapa data kita yang terekam dengan mereka ya, itu dia ya. Jadi yang membuat itu adalah manusia dan mereka paham ada kelemahan-kelemahan itu. Nah itulah perlu kenapa ada keamanan data dan informasi. Jadi contoh yang paling mudahnya adalah selalu login dan logout. Dan secara berkala, kalau kamu memang rutin ya, selalu menggunakan online ya, jangan biasakan online dari pagi ke malam, malam ke pagi ya. Jadi usahakan keluar dulu, kemudian masuk lagi, karena disitulah itu kan ya baik itu bukannya virusnya, atau kalau kamu mau memahami apa itu artificial intelligence, bagaimana beberapa sistem itu ya, ketika kita browsing ya, kita browsing, kita online, kita nggak ngapa-ngapain, hanya browsing, tapi seakan-akan si jaringannya yang online itu mereka
mengetahui apa yang kita mau. Nah, itu dia ya. Jadi itu artificial intelligence. Jadi bagaimana jejak digital ya, kalau kita ya melakukan hal-hal yang positif tidak masalah, tetapi apabila suatu waktu kita melakukan hal itu tadi ya, sekarang kan undang-undang ITE kan sangat apa ya, juga karena kita anggap tidak kejahatan, ini kan free, bebas, kita mau apa, toh tidak ada yang tahu kan begitu kan, tapi dengan adanya sistem yang sering online, browsing atau apalagi yang kamu lakukan, jadi setiap aktivitas kamu itu bisa terekam dan itu bisa dipelajari, itu kan nanti yang bisa dimanfaatkan ya, karena banyak kepentingan biar kamu salah loh. Kalau misalnya kamu mau mengambil data mana nih yang bersuara, kamu mau mengambil data ke rumah sakit atau apa ya, mahal loh biayanya. Jadi itu kenapa? Karena data itu sangat mahal ya. Nah, ada beberapa yang yang memanfaatkan itu tadi ya. Ya, tapi awalnya itu karena memang dia paham apa yang terjadi di sistem itu dan paham apa kelemahannya. Nah, itulah yang mau kira-kira kita bahas satu semester ini. Nah, cuman ini fokusnya ke keamanan data dan informasi. Keamanan data itu berkaitan dengan basis data ataupun database ya, ataupun kalau kamu mengetahui apa namanya itu e-commerce ya. Sekarang kan peluang-peluang e-commerce ini kan bagaimana ya? Si e-commerce ini kan kita jadi terbiasa dengan pembelanjaan online, pembayaran online, segala satunya online. Tapi dengan demikian si data kita terekam dengan mereka. Itu tadi contohnya sama kamu misalnya suatu waktu mencari misalnya jenis jam tangan ya, kamu ada suka kan gitu kan. Nah, ketika kamu buka komputer, ketika kamu mulai browsing, seakan-akan si provider si jam tangan ini muncul dalam bentuk iklan. Nah, jadi mereka mengeluarkan iklan-iklan promo yang memang seakan-akan menunjukkan apa yang kamu suka. Nah, itu dia ya. Nah, itu dia. Jadi itulah bagaimana teknik-tekniknya supaya kita itu paham seberapa pentingnya data itu dan bagaimana memaksimalkan kejahatan-kejahatan yang tadi ya. Walaupun misalnya seperti tadi kan kita bukan siapa-siapa ya, hanya yang penting nama nih ya kan. Tapi kalau tiap orang diambil data kemudian dijual dengan harga sekian per data, itu udah berapa ya. Jadi pernah satu ketika ibu pernah mengikuti sebuah riset ya. Nah, kami sampai buat materai dalam arti apa yang kami olah, karena apa yang kita bahas ya di dalam penelitian itu hanya digunakan di situ saja. Itu dia. Kenapa? Karena si tim ini pun mengambil data itu mereka membayar sekian. Itu dia. Jadi sampai kami bikin pernyataan itu pakai materai bahwa data cukup digunakan hanya untuk itu saja. Ya. Nah, kemudian data sekarang kan sekarang mulai menurun ya yang pinjaman online. Jadi ketika pertamanya kita kaget loh, kenapa nih WhatsApp kok kayak aneh kan gitu kan? Ternyata ada seseorang menggunakan data kita, ya kan? Yang online kan begitu ya. Jadi ada seseorang yang menggunakan data kita. Jadi semua nomor yang tercantum di data itu di WhatsApp itu terekam oleh si pinjaman online. Nama kita yang digunakan dimanfaatkan oleh si A yang kita tidak tahu, tapi nanti ketahuan juga karena akan ada menghubungi kita. Padahal kita tidak mungkin hanya mengenal yang bersangkutan, tidak ada hubungan apa-apa misalnya gitu kan. Nah, itu juga salah satu contoh yang pinjaman online kan. Sekarang kan udah mulai memang sejak ada pemberantasan dari pihak kepolisian itu kan udah berkurang ya, tapi ibu mengalami juga bagaimana
seakan-akan WhatsApp ini data kita sepertinya diambil. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi ketika nanti ada menghubungi kita mengatakan bahwa si A telah menggunakan nama kita karena si A berhubungan atau berkaitan dengan peminjaman online. Si A tidak bisa membayarkannya dan dia seperti mengambil kita seperti terganggu gitulah. Nah, dan ini saya sampaikan dan itu saya ibu alami itu oleh mahasiswa di kampus kita ya. Jadi pertanyaannya ibu tidak paham loh ini kenapa. Nah setelah ibu share di jadi bercerita ya, maksudnya di pengamanan data ya. Setelah ibu share di grupnya dosen, ternyata bukan hanya ibu, ada 3 atau 4 orang dosen itu juga begitu. Kemungkinan katanya si mahasiswa kami, ya sama seperti kalian mahasiswa, waktu itu dia di semester akhir mau wisuda, dia melakukan pinjaman online dan di di data dia itu mungkin nomor kita tercantum, jadi kita terganggu kayak seperti diteror. Nah itu dia contoh, saya tidak tahu gimana cara kerjanya itu, bagaimana sampai data kita itu seperti diambil dia oleh si pinjaman online itu. Nah, sebegitu jahatnya lah sekarang ya. Waktunya tinggal beberapa menit lagi ya, 10 menit lagi. Jadi itu yang mau kita sampaikan. Oke. Kenapa Ibu tidak membahas data itu apa, informasi itu apa, sistem itu apa? Karena Ibu rasa di semester 2 ini sudah ada ya. Apa itu data, apa itu sistem, kemudian apa itu yang disebut dengan informasi ya. Siapa yang ingat mata kuliah apa? Data adalah, sistem adalah, informasi adalah. Siapa yang mengingat? Ada? Mana membahas dibahas itu? Ada? Oh, sekarang aja ke sini. Ada? Masih mengingat? Semester 2 ya? Ada? Apa itu data? Masih? Oke. Waktu ada beberapa menit lagi, sekitar 8 menit lagi. Ini berikutnya membahas keamanan informasi ya, menurut si J.C. Simon. Bagaimana usaha mencegah penipuan chatting mendeteksi adanya penipuan. Oh ya, terakhir ini pun Ibu kena juga ya. Jadi ini model apa nih cewek ya. Ibu kenanya kalau kemarin dari mahasiswa dari penusa juga. Terakhir ini dari penipuannya dari Instagram. Biasa kan kita pesan, ya kan? Kita pesan sudah ditransfer uang tidak pesanan tidak muncul. Ada yang mengalami seperti itu juga? Penipuan, jadi hati-hati, jangan tergiur ya dengan oke, kamu suka sesuatu ya melalui Instagram ya, itu sama karena kepepet ya, ya udah dah ambil dari Instagram, dikirain karena dilihat followernya banyak, berarti ini tidak akan begitu gitu kan, hampir berapa ya, pokoknya udah hampir berapa K gitu kan, ini tidak akan mungkin karena keperluannya mau cepat ya kan, 2-3 hari udah nyampe daripada nyari-nyari nanti lama kan gitu. Sekitarannya hampir 500 ribuan gitu kan. Nah itu kena penipuan ya, jadi jangan kalian terkena itu lagi. Ada yang mengalami atau ada yang melakukan seperti itu? Ternyata mereka caplok punya orang, kemudian mereka buat akun, jadi seakan-akan mereka itu memang benar-benar valid ya, valid dalam arti karena kita lihat pengikutnya ada, seakan-akan dibuat benar-benar ada gitu kan. Ternyata ya itu tadi kita kena tipu. Ada yang melakukan seperti itu di sini? Siapa nih yang memiliki bisnis online? Ada? Ya, Ibu udah kena ya tadi dari mahasiswa yang kena itu tadi, dia pinjaman online, yang kemudian terakhir ini adalah itu tadi. Kenapa sampai itu terjadi? Itu tadi kita percaya karena memang melihat meyakinkan ya, seperti kasus terakhir ini kan, yang ya ternyata itu adalah judi ya, gitu dia. Ibu tidak tahu apakah kalian mengikuti informasi terkini. Kalau sekarang kamu mau cepat kaya, silakan main tren sekarang ya. Kalau kamu mau cepat kaya, tidak YouTube lagi kan, sekarang main saham, iya kan? Iya kan? Dan menggiurkan, sangat menggiurkan. Tapi terakhirnya kita tidak tahu mana nih yang pura-pura, mana ini yang yang kita awalnya enak banget ya, sekian kan gitu kan. Akhirnya kan kita apes, tidak dapat apa-apa kan gitu kan.
Jadi jangan sampai oke, kita janganlah sampai melakukan hal-hal demikian ya, karena kita tidak tahu kalau sudah rugi ya, kita tidak tahu mau mencari si A atau si B, kita tidak tahu ya. Terakhirnya kalau kita melapor kan tidak selesai kan gitu kan. Jadi itu dia. Jadi kalau bisa di semester ini kita mencoba bagaimana menerapkan keamanan tadi, tapi melihat dengan pengembangan kejadian sekarang ya. Kita lihat apa saja yang bisa dilakukan untuk keamanan tadi ya. Apakah itu dari hardware-nya, apakah itu membutuhkan biaya? Ya sangat membutuhkan. Tapi hal-hal kecil seperti tadi ya mulailah itu tadi ya, jangan gegabah. Kalau misalnya password apa, jangan suka misalnya nih kamu udah kepepet banget, perlu banget kan gitu kan. Jadi kamu mau ya tadi mana kan join kan gitu kan, lupa log out kan gitu. Nah, kamu ya itu tadi kerugian yang kedua. Apabila melakukan transaksi ataupun itu tadi ya, memberikan sebuah identitas ataupun data, pastikan memang yang bersangkutan itu memang benar-benar dia yang bisa dipercaya ya, supaya terhindar dari tadi ya penipuan tadi. Karena kita sekarang tidak tahu ya, kita lihat wajahnya apanya sangat meyakinkan ya, dan kita lihat misalnya profilnya, kita lihat websitenya, semuanya tidak ada yang membuat ragu kan gitu kan. Nah, ketika kita sudah kena tipu, sudah mengalami kerugian, baru kita mencari informasi. Jadi kalau bisa sebelum melakukan tindakan, lakukan pencarian informasi dulu. Kalau sudah oke, menggunakan valid, baru lakukan informasi ya. Aspek yang harus dipenuhi dalam suatu sistem untuk menjamin keamanan informasi. Nah, ini dia ya. Kalau tadi contoh e-commerce itu contohnya Shopee, apalagi Bukalapak. Kalau misalnya Bukalapak, Shopee, apalagi pergi apalagi itu ya, itu kalau misalnya kita dirugikan, kita bisa komplain. Kita komplain, itu yang dialami kerugian kita akan diganti ya, karena mereka resmi ya. Yang tidak resmi yang kita takutkan ya. Jadi misalnya nanti nih kamu membuat sebuah website atau kamu membuat sebuah sistem, waktunya 4 menit lagi ya. Nanti di semester berapa yang tadi disebut artificial intelligence ya, jadi dibuatkan itu bagaimana mengidentifikasi ya, information security. Jadi sebuah web itu, sebuah website atau sebuah e-commerce itu sudah dilengkapi itu tadi bagaimana pengamanan data para konsumennya. Nah, itu dia ya, keamanan informasi. Jadi ini lebih ke bagaimana menyampaikan sesuatu namun itu adalah aman. Nah, itu dia ya. Informasi yang berwenang, right people, dapat diakses, digunakan sesuai dengan kebutuhan, right time ya. Jadi misalnya nih di perusahaan, jadi di perusahaan itu kan sudah ada beberapa penanggung jawab ya. Misalnya data si ini siapa aja yang bisa mengeksekusi, menginput atau sekedar membaca. Jadi mereka sudah ada beberapa tim-tim yang memang disiapkan ya. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke data itu. Nah, itu mereka buatkan. Jadi ada sebuah email perusahaan ataupun itu tadi ya, database perusahaan, semacam apa itu namanya, kayak brankas kayak gitu ya. Jadi sudah ada beberapa orang atau people yang memang bisa ya, tidak semua berpeluang untuk itu gitu ya. Information security infos, keamanan informasi, sekumpulan metodologi, praktik ataupun proses yang dapat dilakukan untuk melindungi informasi digital atau informasi analog. Nah, itu dia tadi ya. Jadi bagaimana informasi kita itu sampai ke sasaran namun tidak bisa dimanfaatkan orang lain. Itulah yang mau kita perkecil. Oke, waktunya sudah 2 menit lagi. Pembahasan kita akan kita lanjut ke berikutnya. Model perkuliahan kita adalah semacam seperti ini aja, karena kita ini tidak ada prakteknya, namun kalau bisa ya kita update ya, kita update dengan informasi terkini. Jadi kalian pun paham itu apa itu namanya cybercrime, apa itu namanya itu tadi seperti kejahatan yang terjadi di sekeliling kamu ya. Tapi dengan mempelajari ini bukan berarti mendorong kalian untuk melakukan hal-hal yang tadi negatif ya, walaupun itu bisa kita lakukan ya. Itu dia tujuan awal dia, kamu tadinya kan mempelajari, namun setelah kamu mengetahui ada semacam
motivasi ataupun keinginan, kamu menyalahgunakan. Nah, itulah kesalahan kenapa ada terjadi itu tadi ya, penipuan ataupun hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Oke, perkuliahan sampai 20.40, ini waktu sudah cukup, kita kembali ke gizi, kan waktu 1 menit lagi ya. Jika ada pertanyaan nanti kita kembali ke gizi, perkuliahannya nanti bila di gizi silahkan direspon apa yang Ibu sampaikan, itu aja. Terima kasih, kembali ke gizi, selamat malam. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu. Mana ini? Oke, mana ya? Ibu mau lihat tadi semuanya mana? Oke. Lain-lainnya ya. Oke. Jadi sekitar 25 ya. Tadi ada 27. Oke, thank you. Selamat malam.